Halo guys, hari ini saya akan menunjukkan kalian beberapa staples, alat staples yang pernah saya dapat. Satu ini, terus ini sejenis, sama ini. Yang ini yang agak unik nih ya. Pertama kita bahas ini dulu aja. Ini bentuknya kayak gini. ABC, udah nggak asing ya merek ABC. Jadi ini dia adalah staples cordless, artinya dia pakai baterai ya guys ya. Jadi otomatis gitu. Jadi kita masukkan isi staplesnya di sini yang ukuran kecil ya. Kayaknya ukuran yang paling kecil nih. Kita masukkan, terus nanti baterainya dimasukkan ke sini nih. Ini ada 4 baterai ukuran AA. Nah, nanti kertas yang mau kita staples itu kita masukkan. Masukkan ke sini. Misalnya contohnya kayak gini ya. Kita masukkan ke sini. Nanti dia akan cekrek gitu. Secara otomatis cekrek gitu. Jadi di dalamnya ini ada sensor yang akan mendeteksi kalau ada kertas yang dimasukkan. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya pernah dapat yang ukuran lebih gedenya, yang lebih seriusnya. Tapi sayangnya udah nggak ada sama saya barang itu. Jadi dia kalau yang lebih gede ya otomatis tenaganya lebih besar. Nah ini karena dia kecil, makanya dia masih bisa ya pakai baterai yang ukuran kecil kayak gini. Tapi sayangnya ini dalam kondisi rusak guys, belum sempat saya perbaikin. Penasaran juga seandainya nanti bagus kan lucu tuh ya, kalau ditaruh di meja kayak gini. Kita mau staples itu tinggal masukin aja, cek, nggak perlu ditekan-tekan lagi. Tapi biasanya sih pengalaman saya, kalau yang pakai elektrik kayak gini, ya jelas nggak mungkin dia mengalahkan kekuatan remasan tangan manusia. Jadi tetap ada kekurangannya, apalagi yang ukuran kecil. Mungkin yang ukuran besar dia didesain untuk tenaga yang lebih besar, jadi kemungkinan tidak kuatnya itu uh, kecil. Jadi biasanya ini dia udah ditentukan cuma mampu menstaples berapa lembar. Kalau terlalu tebal dia nggak mau, kalau tipis gampang banget. Jadi harus diperhatikan aja, diamati dulu ya. Tapi sayangnya ini kondisinya rusak, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ke kalian. Judulnya Cordless Mini Electronic Stapler Maruzen ABC. Udah tuh di sini tulisannya Made in Japan, masih buatan Jepang ya, bukan buatan-buatan Cina. Ini memang produk vintage nih. Saya kayaknya sekarang sih udah nggak keluar lagi yang pasti. Nah, yang saya mau tunjukkan ke kalian lagi adalah ini. Ini juga staples yang tidak biasa. Tapi saya sangat terbantu sama ini karena ini termasuk alat andalan saya kalau mau packing. Karena ini luar biasa kuat sih guys. Ini memang benar-benar didesain untuk heavy duty ya. Kenapa? Karena saya dulu pernah membeli yang bentuknya seperti ini, yang dia nge-staplesnya itu kayak gini ya, dimasukin kertasnya, krak-krak gitu. Saya pernah beli yang kayak gini, tapi bukan merek yang seperti ini. Udah itu dia jadi besinya itu di sini nggak tebal. Jadi besinya nggak tebal, termasuk semua bagian besi yang ada di sini nggak kuat. Jadi cuma bisa dipakai nggak lama. Jadi cuma saya pakai beberapa lama, tiba-tiba dia udah kehilangan presisinya. Jadi udah nggak bisa lagi tuh nge-staples, atau nge-staples itu selalu bermasalah, kayak ada sesuatu yang rusak. Ternyata saya perhatikan ada yang bengkok di dalam karena dia menggunakan besi yang terlalu tipis. Jadi kalau saya perhatikan sih di pasaran yang banyak beredar itu juga terakhir saya lihat di mall ada yang bentuknya agak mirip seperti ini. Nggak tahu dia niru-niru atau gimana. Mereknya bukan ini, tapi setelah saya amatin masih kalah juga ketebalan besinya. Jadi mungkin hati-hati aja buat kalian yang pengen beli alat seperti ini. Pastikan ininya, ketebalan besinya ini, karena semakin tebal dia berarti semakin kuat. Karena kan ini dia menggunakan ukuran yang 24/6 ya, yang kayak gini nih 24/6, yang agak gede.
Berarti kan kita butuh tenaga lebih besar. Jadi semakin besar ininya, semakin meremasnya akan semakin besar. Jadi kita butuh besi yang kuat. Karena kalau lama-lama besinya tipis, lama-lama kita press kayak gini terus, dia akan jadi bengkok, terus nggak presisi, terus akhirnya ya malfungsi, dia udah nggak bisa men-staples lagi. Sayangnya saya dapat ini, dia heavy duty, tapi sayangnya ininya nggak ada. Ininya nggak ada nih. Ini hasil modifan saya. Jadi ini bukan bawaannya. Untuk mendorong si mata staplesnya ini masuk ke sini kan, jadi kayak gini ya. Masukin ke sini. Nah, didorong pakai ini. Kayak gini. Ini buatan saya sendiri. Seharusnya kalau saya perhatikan di Google itu dia harusnya ada pegangan. Jadi nggak bikin sakit tangan kalau kita dorong. Ini dia namanya Rapid 1 buatan Swedia. Udah itu di sini tulisannya Designed and Manufactured by Isaberg AB Hestra Sweden. Jarang ya kita mendapatkan produk-produk Swedia, apalagi zaman sekarang ini. Kalaupun ada, ini setahu saya lumayan harganya, karena memang kalau kalian pegang sendiri kalian akan bisa merasa ini memang kualitas tinggi. Saya udah pakai ini bertahun-tahun, sampai sekarang dia tidak pernah mengalami kerusakan. Ini sangat membantu buat kalian yang pekerjaannya suka melakukan staples yang ukuran 24/6 ini. Ini sangat membantu untuk memodif kardus, menyambung kardus dengan alat ini yang kita kayak gini ya. Mungkin ada yang belum pernah tahu. Jadi kita masukkan ini, krak gitu. Udah selesai semuanya. Udah tuh dia ada dua model untuk tekukan bawahnya. Ini yang model standar nih, yang dia menekuk ke dalam ya. Nanti ini apa, anak staplesnya ini akan menekuk ke dalam dua-duanya kakinya itu. Atau kalau kita mau membaliknya, kita harus menekan tombol ini nih. Bukan menekan terus diputar ya, sambil diputar. Ini jadi dia kaki anak staplesnya itu akan keluar. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi ini saya nggak pernah pakai, saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya. Saya lebih akan selalu memakai yang ini nih, yang dia ke dalam. Ini benar-benar heavy duty guys, tapi karena saking sayangnya saya sama alat ini, saya bilang, boleh dibilang ini susah ditemukan di Indonesia ya, yang merek seperti ini. Akhirnya saya selalu berusaha melumasi dia sesuai petunjuk di sini. Jadi ini harus dilumasi guys, untuk supaya dia tetap awet. Lihat nih, misalnya kan ada gambar oli ya, kayak apa, alat buat ngasih minyak gitu. Nah, dia menyarankan menaruh di sini karena ini bagian yang bergerak-gerak gitu. Jadi kalau di bagian sini yang bergerak tidak dilumasi, bisa jadi nanti lama-lama akan menipis karena bergerak terus-menerus, sering digunakan. Akhirnya dia jadi ada celah gitu ya, agak ada jarak karena saling menipis, terus nanti pasti ujungnya adalah staplesnya bermasalah. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi atau macet, sering-sering macet. Nah itu petanda kalau udah ada yang bermasalah di sini. Makanya karena saya tahu saya susah banget mendapatkan yang merek ini di Indonesia, akhirnya saya selalu ingat untuk melumasi supaya dia bisa awet seterus-terusnya. Lihat tuh, tebal banget. Tebal banget. Kalau yang ini saya pakai untuk isi staples yang lebih gede lagi. Jadi untuk packing kardus, memodif kardus, ini ngebantu banget. Kita mau remas sekuat-kuatnya juga, karena dia besinya tebal, ini nggak akan khawatir, nggak akan penyok gitu. Nggak tahu kenapa ini jarang di Indonesia, karena memang harganya sih memang lumayan ya kalau ngelihat di internet. Karena begitu seriusnya ini staples, jadi harganya juga memang lumayan. Tapi kalau kalian memang suka bekerja menggunakan staples 24/6, carilah ini. Kalau ketemu, carilah ini gitu. Saya seandainya dapat lagi mau tuh, seandainya dapat. Kalau nggak dari hasil hunting, saya nggak tahu saya bisa dapat staples ini di mana. Ya mungkin bisa beli kali ya lewat situs-situs internasional. Tapi kan ya lama, terus prosesnya ya mungkin nggak ribet-ribet amat. Tapi kalau pengen juga bisa aja lah diperjuangkan ya.
Sama sih, sama-sama buatan Rapid. Lihat nih, tebal banget. Semoga ini awet terus-terusan, jadi saya bisa tetap menggunakannya. Karena kalau kita mau memodif kardus pakai staples yang model apa, yang dijepit itu, yang biasa tuh, yang dicekrek-cekrek gitu, yang kayak tukang martabak bikin kardus itu, wah itu bikin kesel. Karena itu juga kebanyakan jarang kita menemukan yang bisa tahan kuat, udah itu pegel di tangan ya. Kalau ini kan didesain untuk begini nih, untuk begini. Tinggal staples di sini. Kalau diperhatikan bentuknya kayak apa coba? Kalau saya bilang nih kayak ini ya, paus, ya kan? Ini matanya, ini mulutnya paus. Mirip banget paus ya. Ini juga Rapid. Selama ini belasan tahun saya baru 2 kali dapat kayak gini dari hasil hunting. Begitu jarangnya nih yang model kayak gini, yang merek seperti ini. Jadi kalau kalian menemukannya ya bersyukur ya. Karena kalau nyari di toko fotokopi atau alat-alat ATK biasa itu, saya nggak yakin bisa menemukan yang merek ini. Kalau Rapid tapi yang buat step gun itu kayaknya pernah saya lihat, tapi yang untuk bukan step gun, yang untuk 24/6 ini saya belum ketemu nih yang kayak gini. Nggak tahu apakah memang tidak masuk di Indonesia atau bagaimana. Yap, begitulah review saya soal staples unik, alat staples unik yang super heavy duty sama alat staples pakai baterai yang untuk ukuran kecil, asli jadul, asli vintage. Kalau kalian penasaran apakah yang akan saya dapatkan saat berburu di lain waktu, silakan subscribe di channel ini. Nanti akan ada video-video lainnya untuk barang-barang yang saya dapat, barang-barang berbeda tentunya. Sampai jumpa lagi.